Hello. I got my besties trying to text me. Yeah, we leaving in a minute. Is you ready? I said, look at this good, ain't easy. They said, go savage, look at cheesy. Let's go. Move out the way. If you coming with the hate, better get out my face. No, it ain't my fault that you got bad taste. Don't come for me, you're gonna lose that race. Here we are, shine like a star. We rolling up in off a bar. The bouncers are friendly, knows who we are. Don't stop, turn it all up, let the beat drop. La 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 la. Like a rock star, I'm living. Charlie Sheen vibes, I'm winning. I don't stop, I'm just beginning. So if you ain't go back to fake friends, only real ones here. Having hate in your heart, that was so last year. About to top a couple bottles, make the pain disappear. Think I'm in no road, making games this year. La 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 la. Like a rock star, I'm living. Charlie Sheen vibes, I'm winning. I don't stop, I'm just beginning. So if you like a rock star, I'm living. You got me grinning. Money moves keep me spinning. La 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 la. If we drove off in the sun, oh, you know I'll never let you go. Told you I would get it. Fishing and drive, I can feel it in my spirit. If you try to burn me down, no one won't let it. I got too much faith at the top is where I'm headed. I'ma get up on the map, believe in no cap. Not to lose, I'm aware that's a fact. I'm trying to reach my destination. Motivation, motivation. On the grind and them goals I'm trying to get. Got a vision in my mind, working hard and getting lit. Yeah. Check. Yeah. Na 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 na. Selamat sore Nasmoko Lovers. Senang sekali saya Grace Novita kembali dapat menyapa Nasmoko Lovers sore hari ini. Dan seperti biasanya, kami yang bertugas sore hari ini telah melalui tes swab antigen dengan hasil negatif. Untuk itu, izinkan saya melepas masker saya agar suara saya dapat terdengar lebih jelas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pelanggan dan calon pelanggan Nasmoko yang saat ini telah bergabung dan menyaksikan acara ini melalui Zoom channel. Apa kabar? Harapannya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan jangan lupa untuk selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap patuhi 5M. Dan sebagai komitmen dan kecintaan kita terhadap pelanggan, Nasmoko ingin tetap dekat dengan Anda meskipun secara virtual. Nah, sore hari ini, Nasmoko menghadirkan sebuah acara yang sangat istimewa. Ngobras, ngobrol bareng Mas Arnas. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, saya akan menemani bincang-bincang hangat kita sore hari ini. Dan tentunya nanti Mas Arnas akan bergabung
dan memberikan tips agar kita semua dapat bangkit dan tetap produktif di masa pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Nasmoko Lovers, saat ini kita sedang dihadapkan pada situasi yang sulit. Tingginya angka penyebaran virus corona memaksa pemerintah untuk kembali menerapkan kebijakan-kebijakan baru. Seperti beberapa pekan ini, kita harus merasakan sebuah aturan yang dinamakan dengan PPKM darurat. Sebagian besar dari kita tentu merasakan imbasnya. Kita harus melakukan segala aktivitas dari rumah saja, atau kita terpaksa harus beraktivitas secara online atau virtual seperti acara kita sore hari ini. Nah, tentunya semua orang merasakan hal yang sama. Dalam menghadapi hal tersebut, kita dituntut untuk dapat beradaptasi. Selain itu, kita juga harus tetap produktif dan kreatif agar tetap survive di masa pandemi ini. Siang hari ini, Nasmoko akan menghadirkan Mas Arnas Agung Andra Rasmara, seorang pengusaha muda yang juga aktif dalam berbagai organisasi. Namun sebelumnya, agar acara sore hari ini dapat berjalan dengan lancar, pastikan Bapak Ibu Nasmoko Lover terlebih dahulu mencari posisi yang kondusif dan nyaman. Boleh sambil dipersiapkan snack dan minuman Anda. Kemudian juga pastikan koneksi internet Anda stabil. Kami juga akan mematikan fungsi mikrofon Anda sementara. Apabila Bapak Ibu nanti ingin bertanya, dapat memanfaatkan fitur kolom komentar atau kolom chat box. Dan mari bersama-sama kita fokus agar informasi yang disampaikan sore hari ini dapat kita terima dengan baik. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Mas Arnas, terlebih dahulu kita akan menyimak sebuah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pribadi Dian Nur Cahya atau Bapak Anung selaku Fast Division Head Nasmoko Group. Selamat siang Pak Anung, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Pak. Baik, kami persilakan Pak Anung untuk dapat menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nasmoko Lovers, pelanggan setia Nasmoko. Semoga Anda sekalian, pelanggan Nasmoko beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersua meskipun secara virtual dalam acara Nasmoko Talk Show. Suatu kebanggaan bagi Nasmoko untuk tetap terhubung dan menyapa para pelanggan setia melalui event virtual ini yang hadir dengan tema-tema aktual dan informatif untuk Anda sekalian. Siang hari ini, secara khusus kami akan menghadirkan spesial narasumber, teman kami, sosok pengusaha muda yang aktif di bidang olahraga, aktif dalam pergerakan pengelolaan zakat, yaitu Mas Arnas Agung Andrar Asmara. Semoga sosok Mas Arnas yang masih muda, energik, dan aktif di berbagai organisasi ini mampu memberikan inspirasi dan semangat agar kita tetap bangkit dan produktif di masa pandemi ini, serta survive menghadapi tantangan. Nasmoko Lovers, pelanggan setia Nasmoko, tak lupa kami juga mengajak pelanggan setia Nasmoko untuk tetap menjaga kesehatan, taat prokes dan disiplin 5M. Namun juga Nasmoko juga berkomitmen untuk terus melayani kebutuhan Toyota Anda di masa pandemi ini sesuai dengan protokol kesehatan. Tidak hanya layanan penjualan di area showroom, namun juga layanan bengkel, serta lingkungan kerja di 24 cabang Nasmoko di seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kami akan terus menyapa dan terhubung dengan pelanggan setia melalui channel digital YouTube, Instagram, dan Facebook. Pelanggan Nasmoko sekalian juga bisa memanfaatkan berbagai kemudahan penjualan dan layanan bengkel Nasmoko
melalui website kami nasmoko.co.id dan Nasmoko Application yang dilengkapi dengan layanan chat berbasis WhatsApp untuk segala kebutuhan Toyota Anda. Mulai dari booking service, permintaan test drive, simulasi kredit yang dilengkapi dengan fitur instant approval, serta kemudahan pembelian serta pembelian kendaraan melalui website yang dapat Anda akses dari rumah dan kapan saja. Untuk memastikan mobil Toyota Anda prima, kami menghadirkan layanan Nasmoko Home Service atau NHS, Nasmoko Drive-Thru, dan Nasmoko Express Maintenance dengan layanan cepat dan tetap berkualitas. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelanggan setia Nasmoko. Semoga di usia kami yang ke-60 tahun ini, Nasmoko hadir menjadi solusi kebutuhan Toyota Anda yang mudah, lengkap, dan nyaman. Semoga Allah SWT senantiasa menyertai kita semua, agar kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa melewati tantangan ini bersama-sama. Selamat siang, selamat mengikuti acara ini beserta keluarga. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan acara ini saya kembalikan kepada rekan saya, Mbak Kris. Silakan Mbak Kris. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pribadi Dian Nur Cahya selaku Fast Division Head Nasmoko Group. Salam sehat selalu untuk Bapak dan juga keluarga. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Anung tadi, bahwa Nasmoko terus ingin menyapa pelanggannya dan juga memberikan banyak kemudahan pembelian Toyota selama pandemi, khususnya di bulan Juli ini. Mulai dari harga istimewa, DP dan angsuran ringan, juga benefit khusus untuk ASN, BUMN, TNI, Polri, dan tenaga kesehatan. Hingga kemudahan layanan yang bisa diakses dari rumah saja. Silahkan kunjungi cabang Nasmoko terdekat atau klik nasmoko.co.id. PPKM, pilih promonya, kami antar mobilnya. Kali ini kembali saya ingin menyapa Nasmoko Lovers yang sudah bergabung di acara Ngobras. Silakan boleh diaktifkan kameranya, boleh dinyalakan kameranya. Saya ingin mengajak berfoto bersama terlebih dahulu. Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas, Bapak Ibu Nasmoko Lovers? Halo, saya ingin menyapa Anda. Selamat sore, boleh diaktifkan fungsi kameranya, silakan. Kita boleh berfoto dulu ya. Baik, kita tunggu sesaat lagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan kameranya. Karena momen sore hari ini begitu spesial, sepertinya pantas kita abadikan momen spesial sore hari ini. Baik, bagaimana? Sudah siap semuanya untuk berfoto? Apakah sudah siap? Bisa saya hitung ya? 1, 2, 3. Terima kasih. Dan sekarang saya ingin memperkenalkan narasumber kita sore hari ini. Mas Arnas Agung Andra Rasamara, SEMM, atau yang akrab disapa dengan Mas Arnas. Dibesarkan dari keluarga militer. Pria kelahiran Juni tahun 1976 ini sekarang menjabat sebagai Ketua Kadin Kota Semarang, Ketua KONI Kota Semarang, Ketua Basnas Kota Semarang, dan juga Direktur Utama PT Nasindo Anugrah Sejati. Kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Bagi saya, hidup adalah sebuah proses. Proses di mana saya ditempa menjadi manusia yang lebih berkualitas. Dari bukan apa-apa, dari bukan siapa-siapa. Merupakan kebahagiaan yang tak ternilai ketika melihat orang-orang di sekitar saya selalu tersenyum. Ini adalah bagaimana cara saya menciptakan rasa nyaman. Ini semua adalah tentang melayani, bukan dilayani. Seorang pemimpin sejati pasti akan melakukannya, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Kerja keras dan semangat pantang menyerah adalah keharusan,
demi terwujudnya sebuah tujuan. Jangan pernah berhenti sampai apa yang diinginkan bisa tercapai. Tengah kesibukannya, Mas Arnas juga kerap menjadi pembicara atau narasumber di berbagai kesempatan. Langsung saja, saya akan menyapa Mas Arnas. Selamat sore Mas Arnas, apa kabar? Mas, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan sore hari ini. Tentunya di tengah-tengah kesibukan Mas Arnas masih menyempatkan waktu untuk nanti dapat sharing bersama dengan pelanggan Nasmoko. Saya juga ingin menyampaikan salam dan ucapan terima kasih dari teman-teman saya yang kemarin sudah sangat terbantu dipermudah dalam memperoleh vaksin. Nah, Mas Arnas ini kan sangat sibuk sekali. Kenapa sih Mas masih mau ngurusin orang vaksin? Alasannya apa Mas? Baik, kita masih menantikan Mas Arnas. Yang tentunya sore hari ini akan memberikan banyak sekali informasi untuk kita, dan seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa Mas Arnas ini kemarin telah sangat membantu teman-teman yang kesulitan memperoleh vaksin dan akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Baik, kembali Mas Arnas silahkan. Oke, Mbak Grace dengar suara saya? Sudah terdengar jelas Mas. Oke, terima kasih. Ini apa? Ya terima kasih Mbak Grace. Hari ini saya alhamdulillah nih diundang oleh Nasmoko. Saya kebetulan juga customer Nasmoko setia. Alhamdulillah dari dulu selalu kebetulan showroomnya dekat rumah saya, jadi mudah lah dan cepat gitu kan. Jadi terima kasih hari ini. Kalau tadi Mbak Grace bertanya kepada saya kok capek-capek ya ngurusin vaksin, saya pikir begini ya, kemarin memang hanya ada dua pilihan menurut saya. Satu, saya hanya meratapi nasib sebagai pengusaha selama dilakukannya PPKM katakanlah, ataupun apapun lah namanya di masa era COVID, atau memang saya harus berbuat sesuatu. Akhirnya saya pikir saya harus mengambil opsi kedua nih. Saya tak do something sajalah untuk sesuatu hal yang memang bisa membantu pemerintah kota. Memang kalau kita tidak bisa pungkiri bahwa salah satu hal yang memang bagaimana kita bisa mengakhiri pandemi ini kan sebenarnya vaksinasi Mbak Grace. Dan ternyata banyak orang ini tidak hanya antipati, berarti kita mensosialisasikan nih supaya mereka mau bervaksin. Kedua, juga ada yang karakter masyarakatnya mungkin mereka untuk menuju tempat vaksinasi saja, mereka waktu itu juga kesulitan dari biaya transport. Nah ini yang sebenarnya konteksnya adalah bagaimana saya bersama teman-teman membantu supaya masyarakat itu bisa berbondong-bondong untuk melakukan sebuah vaksinasi. Tapi saya pikir sekarang sudah oke lah. Saya melihat kalau di Kota Semarang ini vaksinasi tidak hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu saja, tapi sudah sampai ke kelurahan. Jadi ini menurut saya yang harus kita lakukan sebagai salah satu bagian problem solver di Kota Semarang, ya bagaimana kita mengajak orang bersosialisasi untuk mau bervaksin. Gitu sih Mbak Grace, kira-kira. Hidup ini adalah pilihan, dan Mas Arnas memilih untuk dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Mas. Ya, kemarin Mbak Grace ikut juga ya vaksinnya ya? Iya Mas, saya sudah vaksin 2 kali. Baik, dan seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Mas Arnas ini selain sebagai pengusaha, juga aktif dalam berbagai organisasi. Bisa diceritakan secara singkat nggak Mas? Bagaimana bisa aktif di banyak organisasi dan sekaligus mengurus perusahaan? Ya, terima kasih. Saya juga lupa nih harus menyapa Pak Anung juga.
Terima kasih apa namanya diberikan kesempatan di acara ini. Jadi kalau bicara berorganisasi, sebenarnya begini Mbak Grace, saya itu memang dari dulu, dari kecil, dari SD, kecil itu maksudnya SD, itu memang sudah suka berorganisasi. Saya dari SD itu memang sudah suka dengan sebuah inovatif, kreativitas, sebuah tantangan, menghadapi sesuatu hal yang sulit, gitu itu saya sudah suka. Jadi zaman SD misalnya, dulu zamannya pramuka, kalau ditunjuk siapa yang mau jadi ketua pramuka, wah, pada nggak mau, saya pasti nunjuk tangan. Kegiatan-kegiatan apapun, misalnya nggak usah jadi ketua lah, misalnya tidak harus jadi ketua OSIS, ketua senat yang pernah saya alami, tapi misalnya jadi ketua seksi konsumsi pun, kalau itu bentuknya menantang, oh saya ambil. Intinya bahwa menurut saya senang saja melakukan sesuatu hal yang inovatif dan kreatif, dan itu bisa apa namanya membuat orang senang, gitu. Tapi ini nggak berpikiran bahwa ternyata potensi-potensi itu bisa menjadi modal di kemudian hari saat saya besar. Ternyata dalam dunia usaha, saya pikir, maupun dunia yang saya alami saat ini, ternyata jaringan itu memang diperlukan dalam kita melakukan sebuah ekspansi bisnis. Ini tanpa saya sadari. Utamanya sebenarnya menurut saya dalam berorganisasi ada satu hal menurut saya yang sangat bermanfaat. Di organisasi ini sebenarnya karena kita banyak ketemu orang, kita membentuk jaringan, sebenarnya kita itu ini Mbak Grace, belajar mengenal karakter orang lain sebenarnya. Jadi saya merasakan akhirnya karena banyak mengenal karakter orang lain, jadi nggak mudah baperan gitu kan, lebih sabar, lebih mudah beradaptasi terhadap orang lain, lebih mudah berkomunikasi. Jadi ternyata apa yang saya lakukan sejak kecil itu bisa menjadi sebuah potensi modal bagi saya. Jadi kalau sekarang ini banyak anak mahasiswa dalam sebuah seminar dengan ide-ide yang brilian yang mereka lakukan, mereka memaparkan, tapi endingnya mereka selalu bicara masalah modal, saya pikir itu adalah hal pertama mereka tidak cocok jadi pengusaha. Karena ternyata banyak teman-teman saya yang mempunyai potensi modal itu tidak hanya masalah uang, tapi bagaimana mereka potensi modalnya adalah sebuah jaringan dan networking maupun pertemanan. Kira-kira begitu Mbak Grace, kenapa asal mula saya menjadi suka berorganisasi. Bukan untuk sesuatu hal yang misalnya Mas Arnas berorganisasi jadi ketua ini ABC, pasti mau nyalek nih, pasti mau jadi presiden, gubernur, nggak ada. Karena memang saya sudah suka berorganisasi dari dulu gitu Mbak Grace. Kira-kira begitu Mbak Grace. Jadi kecintaan terhadap organisasi itu sudah dimulai sejak dini ya Mas ya, dan terus-menerus berjalan hingga saat ini. Nah, Mas Arnas itu kan sibuk sekali, banyak sekali aktivitasnya. Selain itu juga masih menyediakan waktu untuk keluarga. Cara ngatur waktunya itu gimana sih, Mas? Ya, ini mungkin penting juga ya. Pertanyaannya Mbak Grace itu sering dilontarkan oleh teman-teman sebenarnya, banyak gitu kan. Sebenarnya tidak hanya 3 organisasi yang saya pimpin loh, banyak organisasi yang sebenarnya di luar konteks ketua KONI Tas dan Kadin ini juga saya pimpin saat ini. Tapi bagaimana kita memanage sebuah organisasi ini, baik bagaimana saya bisa menyisihkan waktu dengan keluarga, pekerjaan, maupun berorganisasi. Saya percaya satu hal bahwa ada yang namanya super team Mbak Grace. Jadi saya itu selama berorganisasi, selama bekerja tidak pernah ingin atau menghindari yang namanya menjadi superstar. Jadi saya lebih senang menjadi bagaimana sebuah organisasi ini menjadi super team. Superstar ini benar-benar saya hindari gitu kan. Nah, dengan super team ini menurut saya konteksnya adalah bagaimana kita membentuk tim yang hebat. Organisasi-organisasi kenapa
akhirnya resultnya bahwa organisasi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, katakanlah ya, atau organisasinya itu berjalan dalam koridor sebuah visi misi yang sudah ditetapkan, menurut saya karena kita membentuk tim yang hebat. Jadi membentuk sebuah tim dalam organisasi ini nggak asal-asalan. Misalnya saya waktu dipilih menjadi ketua Kadin misalnya, mengatur perencanaan siapa yang harus masuk menjadi pengurus, ya ini juga tidak boleh asal-asalan. Masing-masing saya telepon satu-satu, mau nggak kamu membantu saya, mau nggak membantu saya. Event itu ada yang merekomendasikan, pasti saya telepon gitu kan. Kedua adalah bagaimana kita belajar untuk mendelegasikan tugas. Saya percaya sebenarnya Mbak Grace, bahwa semua orang itu punya sisi ingin tampil sebenarnya. Jadi jangan sampai saya sebagai ketua yang tampil saya saja, jangan sampai Kadin katakanlah KONI besar karena nama Arnas. Saya ingin organisasi itu besar karena bersama-sama membangun organisasi itu untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan masyarakat. Itu yang menurut saya yang dinamakan super team. Kemudian memang yang terpenting adalah kalau kita mempunyai kesibukan, saya berusaha mengatur yang namanya prioritas. Jadi di handphone saya tuh Mbak Grace, tiap hari pagi selesai sholat subuh saya selalu melihat jadwal-jadwal apa yang menjadi prioritas saya yang harus saya lakukan. Prioritas itu menurut saya penting sebenarnya Mbak Grace. Ini masalah sederhana, tapi ini pun sebenarnya sudah saya ajarkan juga ke anak saya, bahwa anak saya pun dengan kemajuan teknologi kan juga megang handphone, sudah mulai suruh tuh catat tuh hari ini PR-nya apa, besok apa, dan lain-lain. Kenapa? Dengan kita bisa memilah-milih sebuah prioritas, paling tidak kita ini tidak kehilangan fokus. Kedua, kita tidak menunda sebuah pekerjaan. Dan tentunya yang terakhir, kita tidak kehilangan momentum. Beberapa hal menurut saya yang terpenting adalah jangan sampai kehilangan momentum. Anak-anak muda ini kadang-kadang kalau saya lihat teman-teman saya yang masih muda ini, di saat mereka mempunyai sebuah momentum, karena mereka mungkin tidak menjadikan itu sebuah prioritas dicatat, akhirnya momentumnya hilang. Ini kita berkejaran dengan waktu, kita berkejaran dengan sesuatu hal yang sekarang super cepat, super nggak kayak dulu lah, nggak kayak zaman saya lah. Jadi saya pikir bahwa momentum-momentum itu jangan pernah sampai lepas. Itulah 3 hal menurut saya akhirnya mungkin bisa saya jalani, bagaimana saya mengatur waktu antara organisasi, keluarga maupun pekerjaan, bagaimana saya membentuk sebuah tim yang hebat, di mana di sini saya membentuk sebuah super tim. Kedua adalah bagaimana saya mendelegasikan tugas kepada teman-teman sesuai dengan porsi dan tugasnya, dan tentunya yang ketiga adalah kita bicara memilah-milih sebuah prioritas. Itu kira-kira Mbak Grace yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas. Jadi super team itu sangat diperlukan agar sebuah organisasi dapat menjadi besar ya. Dan jangan lupa bahwa prioritas itu juga harus kita terapkan. Kita harus dapat memilih prioritas mana yang penting untuk hidup kita. Nah, kalau berbicara mengenai PPKM Mas yang sedang kita alami beberapa pekan ini, tentunya sangat berimbas untuk semua kalangan, untuk banyak orang, bukan hanya kalangan tertentu saja. Untuk Mas Arnas sendiri, apakah PPKM berpengaruh terhadap aktivitas dan kesibukan Mas Arnas saat ini? Kalau kesibukan kerja pasti, karena kita dikurangi mobilitas kita. Tapi untuk kegiatan aktivitas sosial, karena saya di Basnas, kayaknya nggak berkurang nih Mbak Grace, malah semakin meningkat. Karena di Basnas ini kan inovatif dan kreativitasnya di Basnas ini sebenarnya tidak hanya bagaimana kita menyalurkan loh, tapi bagaimana kita juga menggalang dana. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan orang dalam konteks Islam ya, sebenarnya konteks bagaimana kita bersosialisasi kewajiban seorang muslim untuk berzakat, infak sedekah, dan ini butuh sebuah inovasi juga kan, menyadarkan orang mau berzakat, tapi bagaimana kita juga berkreativitas inovasi dalam konteks bagaimana kita menyalurkan. Yang menjadi permasalahan begini Mbak, konteks menyalurkan ini kalau bahasa Islam namanya pentasyarufan.
ini jangan sampai bahwa penyaluran ini juga yang bersifat konsumtif. Saya juga ingin mengajarkan bahwa penyaluran ini nantinya juga bersifat produktif. Kalau ibaratnya bahasa sederhananya, jangan ngasih ikannya terus dong, ngasih kailnya gitu kan. Jadi alhamdulillah saya ini kebetulan karena menjabat sebagai ketua Kadin juga, saya sering mengkolaborasikan antara dua hal tersebut. Teman-teman Kadin yang saya suruh, yang sudah berpengalaman untuk bagaimana mengajarkan cara mandiri di tengah pandemi, berwirausaha dan lain-lain lah. Karena saya yakin bahwa di tengah era ini pasti ada sebuah peluang. Nah, Kadin nanti yang masuk dari sisi membantu dari sisi pembiayaan atau mungkin membuat sebuah angkringan atau membuat sebuah fasilitas untuk mereka berwirausaha. Tapi di luar konteks itu pasti juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif. Misalnya tetaplah kita memberikan sembako. Kemarin Basnas, kalau Mbak Grace mungkin harus patut tahu juga bahwa saat pandemi kemarin di Semarang meningkat, itu nyari peti mati aja sampai susah Mbak Grace. Harga peti mati itu bisa sampai 4 juta, coba bayangkan, yang biasanya cuma berapa juta katakanlah. Akhirnya kemarin Basnas ini kegiatan sosial, saya memetakan beberapa daerah yang memang kekurangan peti mati, kita buat peti mati, kita salurkan kepada daerah-daerah yang memang memerlukan, khususnya kelurahan-kelurahan maupun kecamatan. Jadi malah menurut saya semakin meningkat Mbak Grace, nggak ada istirahatnya kalau bicara sosial. Gitu Mbak Grace kira-kira. Jadi kesibukan Mas Arnas nih justru semakin banyak ya Mas dengan adanya PPKM ini, dan yang pasti bermanfaat untuk banyak orang. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi nih Mas, kita akan terlebih dahulu mengajak Nasmoko Lovers untuk menyaksikan sebuah tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan.
bersama saya Grace Novita dan tentunya narasumber spesial kita sore hari ini, Mas Arnas Agung Andarasmara. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pandemi COVID dan juga PPKM. Tingginya angka penyebaran virus corona berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi negara kita. Di satu sisi, kita ingin agar kita tetap sehat. Namun di sisi lain, kita juga tidak ingin kondisi ekonomi kita semakin terpuruk. Nah, bagaimana seorang Mas Arnas melihat hal tersebut? Oke, Mbak Grace, jadi memang begini ya, saya ingat kira-kira mungkin kita bicara sebelum PPKM darurat ya. Jadi kita memulai sebuah era pandemi ini mungkin sejak bulan Maret 2020. Saya ingat tuh 2020, era pertama COVID, saya langsung kena COVID tuh Mbak Grace. Itu 7 hari itu saya gejala COVID. Nah, jadi saya ini mungkin produk alumni COVID juga yang pertama, gelombang pertama. Nah memang dulu sebagai pengusaha kita melihat bahwa prediksi gitu ya, asumsi bahwa COVID ini pandemi ini akan hilang di tahun 2022. Jadi kalau pengusaha ini kan bicara pengusaha ini kan harus punya asumsi gitu kan. Asumsi jangka pendek maupun asumsi jangka panjang. Kalau pengusaha kan seperti itu. Pak Anu ngerti lah pasti, teman-teman di Nasmoko pasti juga ngerti. Dulu kita masih berpikir bicaranya asumsi jangka pendek, bahwa berharap setelah vaksinasi gitu kan, terus pokoknya tokoh-tokoh hebat dibilang nanti akan landai, nanti akan normal kembali dan lain-lain ya kan. Jadi kita pakainya asumsi jangka pendek nih. Di situ pun kita juga konteksnya adalah survive. Jadi konteks asumsi jangka pendek itu kan sebenarnya survive. Tiba-tiba datanglah itu namanya varian Bollywood, Mbak Grace namanya Mbak Grace? Varian Delta kan datang, memporak-porandakan semua hal yang kita asumsikan sebagai pengusaha. Saya ingat dulu teman-teman pengusaha ini masih satu jalur, satu misi. Bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan, mengikuti petunjuk pemerintah. Tapi kalau Mbak Grace melihat dalam jangka 1,5 bulan ini saja, para pengusaha sudah nggak kompak nih Mbak. Sudah nggak kompak, sudah pada teriak dalam konteks bahwa akhirnya mereka termiskinkan dalam hal sistem, mereka tidak bisa bergerak lagi, mereka akhirnya berteriak masalah bunga perbankan dan lain-lain. Saya pun juga sebenarnya seperti ini. Jadi prediksi ekonomi ini tiba-tiba berubah saat varian Delta ini masuk menurut saya. Berubah. Di Kadin ini dulu satu suara nih, kompak nih. Ayo kita dukung pemerintah, nanti hilang nih. Nanti hilang loh 2021 gitu kan. Ini 2021 ya, bener ya? Iya. Sampai lupa saya. Sekarang coba bayangkan, saya sama Mas Vega ini yang bagian syuting aja adu argumen gitu kan. Nah, karena memang prediksi ekonomi akhirnya berubah saat PPKM darurat ini. Kita akhirnya banyak yang membuli pemerintah, banyak yang masih yakin. Jadi memang hanya ada dua hal yang menurut saya dijadikan sebuah kontradiksi pro kontra, mati karena COVID atau mati karena terhimpit ekonomi. Hanya dua akhirnya. Pengusaha menengah ke atas pun sekarang bicaranya tidak lagi bicara masalah kesehatan, tidak lagi hanya bicara takut mati karena COVID, tapi bagaimana mereka mati karena himpitan ekonomi. Ini realitas yang terjadi saat ini. Saya ingat mungkin dulu Pak Anu, kalau namanya berobat bisa sampai Singapura, Malaysia, Jerman. Sekarang kalau kita melihat Mbak Grace, kita punya uang banyak. Jangankan kita ke Singapura, Malaysia, kita mau berobat ke puskesmas saja, rumah sakit daerah aja udah ditolak-tolak sakit kalau kena COVID. Benar nggak Mbak Grace? Ya kan, uang ini sekarang sudah nggak ada harganya kalau bicara kesehatan.
teman saya yang orang kaya itu begitu kena COVID, nafasnya sudah tersengal-sengal, dia bilang berapapun saya beli, masuk dapat kamar. Nggak ada harganya, tetap aja ditaruh di parkiran karena harus menunggu antrian. Nah ini kalau kita bicara semua ini sebenarnya problematikanya adalah, konteksnya adalah pertama problematika masalah kesehatan. Problematika kesehatan ini memang tidak bisa dibereskan dalam waktu 3, 4, atau 5 tahun jangka pendek. Tapi saya melihat, saya juga harus memberikan apresiasi kepada pemerintah sekarang bahwa misalnya Kota Semarang, bahwa sebenarnya problematikanya kesehatan, khususnya misalnya saya bicara Kota Semarang, bagaimana puskesmas sekarang sudah baik. Saya ingat dulu 4-5 tahun yang lalu sakit masuk ke rumah sakit umum daerah mana maunya mungkin ke rumah sakit swasta. Sekarang banyak orang yang ke rumah sakit umum daerah karena sudah bagus. Tapi kan kita tidak memungkiri bahwa ternyata ada sebuah varian yang benar-benar penularannya itu kan sangat cepat gitu kan, sehingga kurvanya ini kan akhirnya banyak orang yang lebih sakit dibanding ketersediaan pelayanan kesehatan. Bicara pelayanan kesehatan pun menurut saya juga tidak hanya bicara masalah rumah sakit, ruang isolasi, tapi kita bangun ruang isolasi banyak, rumah sakit dibangun, tapi kalau dokternya juga belum lulus atau perawatnya juga sumber daya manusianya belum ada kan juga susah, ya kan? Nah ini kan harus beriringan. Tapi saya yakin bahwa di pandemi ini, saya pikir beginilah, setelah PPKM darurat ini menurut saya harusnya pemerintah juga harus mulai belajar. Ini sekolahnya tuh udah 17 bulan, jadi yang sekolah tidak hanya pengusaha, yang susah nggak hanya pengusaha. Harapan saya sebenarnya selama 17 bulan dari kemarin ini, pemerintah juga harus belajar bagaimana apa yang harus diperbaiki ke depan, bagaimana supaya pengusaha juga nggak mati nih, bagaimana pengusaha tetap survive di era pandemi ini dengan kebijakan-kebijakan yang pro pengusaha. Nah, itu mungkin yang bisa di awal yang bisa saya sampaikan, bahwa memang kalau semua bicara sulit, semua sulit, Mbak. Semua sulit. Kalau saya ini masih tersenyum, wah, ini sebenarnya hati saya juga remuk gitu kan. Tapi saya yakin bahwa kalau kita kembali ke sisi sebuah manusia, bahwa mungkin saja ini cobaan dari Allah, katakanlah, buat umat manusia, agar kita lebih tenang, lebih mereview kehidupan kita dan lain-lain. Ini kalau dari sisi agama seperti itu. Walaupun dari sisi duniawi pasti kita juga pusing 7 keliling nih Mbak Grace dalam kondisi seperti ini. Gitu Mbak Grace kira-kira. Timbul pro dan kontra terkait kebijakan pemerintah yaitu PPKM. Dan di kalangan pengusaha itu sendiri juga timbul pro dan kontra mengenai hal tersebut. Nah, tapi mau tidak mau kan hal tersebut harus kita hadapi bersama, Mas. Menurut Mas Arnas, yang bisa kita lakukan agar kita tetap semangat, agar kita tetap bisa survive menghadapi ini semua itu apa, Mas? Nah, ini agak panjang nih. Waktunya masih ada ya. Jadi memang sebenarnya begini ya. Ada sebuah shifting itu perpindahan ya, Mbak. Shifting sekarang itu sebenarnya memang kalau saya melihat ada sebuah shifting perpindahan dari ekonomi menengah ke atas ke ekonomi menengah ke bawah. Contohnya mungkin saya usaha kuliner, katakanlah ada salah satu usaha kuliner saya. Dulu mungkin karena prediksi saya begini, orang sekarang misalnya Mbak Grace punya uang 1 juta. Dulu Mbak Grace dengan uang 1 juta itu menghabiskan ke Holy Wings, katakanlah, Marabunta gitu kan, 1 juta dalam waktu 7 hari gitu kan, lihat musik gitu kan. Tapi sekarang tetap saja mungkin Mbak Grace punya uang 1 juta, tapi mungkin menghabiskan dalam waktu tidak seminggu, 2 minggu. Jadi ada sebuah efisiensi. Jadi yang biasanya mungkin Mbak Grace ke kafe menghabiskan 100.000, mungkin sekarang menghabiskan uang 50.000. Nah, saat ada sebuah shifting ekonomi berpindah dari ekonomi menengah ke atas ke ekonomi menengah ke bawah, kan ini saya juga harus mengikuti. Saya bicara misalnya salah satu usaha kuliner saya yang selama ini bermain di kelas menengah, ekonomi menengah ke atas, ya saya juga harus
mau mengalah untuk bermain di ekonomi menengah ke bawah. Bagaimana caranya ya? Itu bentuk sebuah inovatif yang harus kita lakukan. Gak pernah kita membayangkan seorang perusahaan besar seperti Mbak Pizza Hut katakanlah ya, dia akhirnya berjualan di pinggir jalan jemput bola, kan tidak pernah kita bayangkan. Tapi dia harus mengalah untuk melihat bahwa terjadi sebuah shifting perpindahan dari ekonomi menengah ke atas ke ekonomi bawah. Gak pernah kita terbayangkan kemarin saya ke Starbucks, Mbak, beli ditawari apa Mas Vega? Kopi bentuknya literan coba, kan nggak pernah. Ini gue bilang ini kok jualnya kayak beli di pasar itu loh, beli telur jumlah banyak gitu loh, minyak curah gitu kan. Saya lihat akhirnya saya melihat ini hebat juga nih sekelas Starbucks belinya dalam hal curahan gitu, kita suruh beli banyak. Tapi mereka memang harus beradaptasi gitu kan. Jadi memang sebenarnya di saat ini memang kita ini harus berpikir di luar kezoliman. Jadi memang saat ini kita memang harus berpikir di luar kezoliman. Kita memang harus bahasa anak mudanya out of the box gitu kan, bahasanya begitu. Saya tuh sering dengar kata out of the box tuh dari dulu sebenarnya. Tapi baru merasakan makna dari out of the box tuh gara-gara pandemi ini gitu kan. Jadi jangan saya pikir bahwa saya bicara out of the box karena masalah, sebenarnya saya dari dulu dengar gitu kan, tapi sebenarnya saya baru ngerti maknanya out of the box itu ya baru-baru karena pandemi ini. Jadi memang di saat ini memang kita harus berpikir di luar kezoliman. Karena apa, Mbak Grace? Sejujurnya bahwa saat ini memang kita tidak bisa mengatur situasi apa yang kita kehendaki. Jadi saat ini kita nggak bisa ngatur lagi situasi apa yang kita kehendaki. Aku pengen kayak gini, aku pengen seperti dulu. Nanti pandemi selesai, nanti balik lagi. Nggak bisa kita mengatur situasi apa yang kita kendaki. Tapi sebenarnya kita bisa mengerahkan segala potensi, sisa potensi yang kita punya ini untuk bisa mencari solusi. Jadi potensi ini kan sebenarnya tidak hanya kita bicara otot dan kerja keras, tapi kalau bicara potensi ini banyak, intuisi, jaringan gitu kan. Jadi pendek kata bahwa akhirnya menurut saya endingnya di era pandemi ini memang bicaranya adalah bicara masalah kreativitas, bicaranya adalah masalah inovasi dari semua aspek, ya. Tidak hanya bicara produk yang harus lebih dikreativitaskan, tidak hanya bicara dari sisi inovasi produk, tapi bagaimana kalau bicara Nasmoko, cara menjual pun juga harus bagaimana kita melakukan dengan cara yang berbeda di luar kezoliman. Jadi Mbak Grace sebagai pengusaha yang mungkin hampir 15 tahun, 16 tahun saya menjadi pengusaha, ya sebenarnya saya pun gamang gitu ya. Gamang melihat masuk dalam situasi seperti ini gitu kan. Gila nih, gila gitu kan, kok kayak gini gitu ya. Asumsi perencanaan usaha yang kita lakukan nih kayak nggak ada. Kadang kita mengeluh juga pemerintah bank masih aja memperlakukan bunga yang tinggi dan lain-lain gitu kan. Bolehlah sekarang bank katakanlah memberikan sebuah bayar bunga aja ya, pokoknya belakangan kan tetap aja 2022 kita ditagih pokoknya sama aja kan. Jadi sebenarnya resesinya pengusaha ini tidak hanya berhenti saat COVID berhenti. Tahun 2022 kita masih dihadapkan dengan membayar bunga aja. Jadi memang perubahan ini terjadi di luar nalar kita, tapi saya hanya melihat bahwa struktur bisnis, struktur kehidupan itu memang harus dipandang dengan cara yang berbeda pula. Gitu kita kira Mbak Grace. Jadi kita perlu beradaptasi dan mengerahkan segala potensi yang kita miliki untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Dan yang paling penting juga kita harus tetap berinovasi dan berkreasi. Seperti itu ya Mas. Nah, berbicara sebagai seorang pengusaha, bagaimana sih Mas peluang bisnis atau usaha di tengah situasi pandemi seperti saat ini? Sebagai pengusaha bicara mengenai peluang bisnis. Maksudnya peluang bisnis. Aduh, peluang bisnis. Apa ya Mbak ya?
Ya mau tidak mau, kalau saya sulit juga ya bicara saat PPKM darurat ini. Intuisi saya, mungkin nggak hanya saya, teman-teman pengusaha, pora-poranda lah, tapi mungkin menurut saya begini ya, bahwa akhirnya, bahwa endingnya adalah kita harus berubah kalau nggak mau ditinggal zaman, ya kan? Jadi kayaknya nggak mungkin deh selesai pandemi ini kita kembali lagi seperti 2019, 2018, nggak mungkin. Pasti masa-masa seperti ini nih, misalnya anak sekolah kita webinar pakai seperti ini dan lain-lain, kayaknya akan tetap terus berlangsung. Jadi memang tidak mau tidak mau kita memang harus mau berubah kalau mau tidak ditinggal zaman. Tapi mungkin satu hal yang bisa saya utarakan dalam hal ini, bahwa kreativitas ini memang menjadi sebuah problem solver di tengah ketidakpastian. Kuncinya seperti itu. Jadi kreativitas ini menurut saya menjadi problem solver di tengah ketidakpastian. Tidak hanya survive menurut saya, tapi dengan kreativitas syukur-syukur kita bisa mengupgrade apa yang kita punya, gitu kan. Ada satu hal yang saya tulis di sini, bahwa bad company will destroy during crisis, bahwa perusahaan yang jelek ini akan hancur, perusahaan yang jelek akan hancur di saat krisis, selama krisis. Good company will be survive, tapi kalau menurut saya great company will be improve. Dia akan berevaluasi dan beradaptasi. Kita tinggal memilih yang mana, gitu kan. Kita bisa memilih bad company yang akan hancur di tengah krisis seperti ini, ya kan, karena tidak mau berevaluasi, melakukan sebuah kreativitas. Kita mau menjadi good company, cukup bertahan saja, gitu kan. Yang menurut saya sih sebenarnya kalau saat ini bertahan ya hanya kita bicara asumsi jangka menengah pendek saja, tapi sebenarnya kita bisa juga menjadi great company yang saat ini kita bisa, harusnya intuisi kita ini sedang diuji coba bagaimana kita mau berevaluasi dan beradaptasi. Jadi memang sekali lagi tidak mudah di zaman seperti ini. Saya sebagai ketua Kadin pun memang harus menjadi seorang penengah, gitu kan, antara teman-teman pengusaha yang berpihak, gitu kan, dan kebijakan pemerintah. Ini masing-masing menurut saya dua-duanya baik, nggak ada yang salah, gitu kan. Kalau dulu mungkin kita bicara ekonomi dan kesehatan bisa berjalan beriringan, tapi kemarin tiba-tiba PPKM darurat itu tidak bisa terjadi. Saya berharap nanti setelah minggu depan, ya harapan saya ya, dengan banyaknya vaksinasi yang kita lakukan, herd immunity bisa dilakukan semakin banyak, 75% dari population, teman-teman masih pakai masker, saya harap tetap nanti kita kembali lagi bagaimana ekonomi dan kesehatan berjalan beriringan. Jadi semuanya hidup, kesehatannya hidup, dan tetap ekonominya tetap beriringan. Tapi saya yakin ya Mbak Kris, bahwa teknologi itu akan terus berjalan. Teknologi yang saya maksud adalah bagaimana nanti ilmuwan-ilmuwan ini akan juga menciptakan vaksin yang canggih, walaupun memang tidak jangka pendek. Mungkin sekarang kita pakai Sinovac yang 68% kekebalannya, tapi saya yakin lah ilmuwan itu kan nanti juga akan semakin pintar yang nanti saya yakin vaksin itu akan semakin canggih dan semakin bisa menyelamatkan masyarakat yang ada di dunia maupun di Indonesia, khususnya Semarang. Itu Mbak Kris. Kita harus tetap optimis ya Mas menghadapi situasi ini. Ya, kalau ketua Kadin sebagai leader memang harus mengajarkan sisi optimisme. Pak Anung ini walaupun susah, saya yakin dia di depan anak buah harus tetap bersikap sebagai leader. Dia harus memberikan sebuah hal yang bersifat optimis, bersifat kalau kita perang, kalau komandannya nggak semangat, nggak optimis, ya anak buahnya juga nggak optimis kan gitu kan. Kira-kira begitu Mbak Kris, aturan seperti militernya begitu. Oke. Nah, Mas Arnas mungkin ingin membagikan tips untuk Nasmoko Lovers yang saat ini sedang merintis usahanya di tengah pandemi agar tetap bisa survive, Mas. Aduh, kualat saya sama teman-teman Nasmoko. Tapi mungkin begini Mbak.
Sekarang ini menurut saya begini, Nasmoko sih karena saya juga pelanggan Nasmoko ya. Saya pikir apa yang dilakukan Nasmoko udah oke kok, udah keren kok. Jadi Nasmoko ini memang saya yakin kalau saya melihat dia sekarang ini punya dua asumsi yang tadi saya bilang, asumsi jangka pendek dan jangka panjang. Saya bicara asumsi jangka pendek saja deh. Asumsi jangka pendeknya adalah bagaimana Nasmoko ini bisa survive. Saat ini kan sebenarnya kita tidak lagi bicara masalah bagaimana mencari untung ya. Bisa survive aja udah bagus. Nah, survive itu sebenarnya banyak indikator yang bisa kita lakukan. Saya mau cerita nih Mbak Grace. Ada sebuah gerai saya, katakanlah, atau usaha saya yang di tengah pandemi kemarin, waktu itu omset itu semuanya turun hampir 60%, 70%. Tapi saat itu yang saya lakukan adalah semakin gencar melakukan promosi. Gencar, Mbak. Promosi itu saya gencarkan. Baik media sosial gitu kan. Jadi media sosial itu jadi begini. Ini saya cerita lagi flashback. Orang kadang salah melihat bahwa media sosial itu buat tempat jualan. Sebenarnya media sosial itu buat tempat promosi. Kalau jualan kan sudah ada aplikasinya, ada platformnya. Nah, saya memakai media sosial untuk berpromosi. Jadi bukan untuk jualan ya, untuk berpromosi di media sosial. Terus di WA maupun dan lain-lain terus gitu kan. Terus teman-teman saya nanya, Bos, Pak Arnas, emang ngaruh itu dengan melakukan promosi di media sosial, grup dan lain-lain menaikkan omset? Saya bilang, enggak ngaruh. Enggak ada pengaruhnya. Bahwa selama 3 bulan, 4 bulan itu saya melakukan melakukan sebuah promosi di media sosial, di grup WA dan lain-lain itu tidak ada kaitannya dengan yang namanya kenaikan omset. Tapi bahwa saya cuma ingin menginfluence konsumen gitu ya, orang-orang bahwa usaha saya itu masih ada loh gitu loh. Usaha saya masih oke loh. Harapan saya apa sih? Harapan saya cuma satu, bahwa nanti setelah pandemi ini berakhir, saya tidak lagi pusing harus merangkak dari nol. Saya tidak lagi harus merangkak menyusun sebuah promotion marketing dari zero, karena saya tetap hadir di tengah masyarakat gitu kan. Mas Vega yang sekarang syuting saya ini, bisa jadi dia nyuting saya ini nggak dibayar ya Mas Vega? Nggak dibayar itu, padahal alatnya kalau Mbak Grace kesini canggih-canggih. Tapi paling tidak dia menginfluence saya bahwa Vega masih ada. Insya Allah nanti kalau saya punya uang, saya mempunyai sebuah produk yang memakai jasa dia, pasti orang pertama yang saya hubungi adalah dia. Sama seperti Nasmoko gitu kan. Sekarang mungkin saya punya uang nih untuk beli misalnya Fortuner gitu kan. Walaupun sekarang kondisi perekonomian memaksa orang untuk saving dana, saving money. Tapi begitu nanti COVID-nya agak landai, saya langsung pesen Pak, saya beli Pak 5 gitu kan, diskon 50%. Nah, misalnya gitu Fortunernya. Misalnya seperti itu. Karena sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana promotion yang kita lakukan itu bukan untuk menaikkan omset, tapi menginfluence orang bahwa kita masih ada. Kira-kira begitu Mbak Grace, mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini bukan ngajarin Nasmoko loh ya, tapi ini mungkin pengalaman saya saja yang selama ini saya lakukan. Itu Bu Dokter Grace. Oke, dan sebelum kita menutup sesi kita kali ini Mas Arnas, sebagai seorang pengusaha, kira-kira harapannya apa sih Mas terhadap kebijakan pemerintah saat ini? Kebijakan pemerintah saya pikir sudahlah cukup ya, pengusaha ini berkorban. Pengorbanan kita ini dua loh. Pengorbanan ini bukan yang nggak ikhlas dan tidak ikhlas, tapi pengorbanan kita ini kan tidak hanya dari sisi struktur bisnis yang kita jalani, tapi mungkin pengorbanan kita dari sisi bagaimana kita juga bantu dari sisi sosial kepada pemerintah ya waktu itu ya. Nah sekarang gantianlah pemerintah bagaimana membantu. Apa sih kalau pengusaha itu permasalahan utamanya kan dari sisi perbankan. Jadi PPKM ini menurut saya cukuplah sekarang, nggak usah lagi ada mikro, makro dan lain-lain. Udah
sekarang sudah belajar nih 17 bulan mulai ditata PPKM, bukanlah PPKM level 4, 3, 2, 1 menurut saya bagus. Ya kan? Jadi kita tahu nih, mungkin Semarang sekarang 4, tapi mungkin besok 3. Nah, gradingnya sudah jelas, kalau PPM 4, 3 apa. Jadi yang pakai bahasa yang mudah-mudah dicerna saja menurut saya. Terus yang kedua menurut saya pasti dari sisi perbankan ini sebenarnya. Ya banyak teman-teman pengusaha mengatakan bahwa kayaknya usaha yang tidak bankrupt di masa pandemi kayaknya perbankan deh gitu kan. Ya harusnya kalau misalnya memang itu menjadi sebuah kenyataan gitu ya, sekarang ganjanlah perbankan yang misalnya biasa ngasih bunga 11% per tahun, 10% per tahun, ya sekarang mulai menurunkan profitnya jadi mungkin 6%, 5%. Leasing saya pikir bisa menjadi daya tarik juga, walaupun kemarin ada penurunan pajak yang beli mobil. Saya kebetulan pengguna kebijakan dari Sri Mulyani, tapi waktu itu kalau saya boleh bilang Pak Anung bahwa kenyataannya juga tidak sesuai harapan, Pak. Yang mau beli banyak, mobilnya nggak ada barangnya gitu kan. Nah, ini saya pikir nih akal-akalan apa gimana gitu kan. Jadi sebenarnya kita ini membantu usaha di bidang otomotif dengan kebijakan Bu Sri Mulyani, barangnya dipersulit gitu kan. Nah jadi ya ke depan sebenarnya sudah saatnya waktunya para pembuat kebijakan ini melakukan sebuah kebijakan-kebijakan yang terarah, terukur, dan tentunya mau membela kepentingan para pengusaha. Karena kalau bicara yang namanya belajar, saya pikir harusnya sudah katam lah pemerintah ini selama 15 bulan. Walaupun saya mengerti Mbak, saya mengerti bahwa nggak ada satupun di dunia ini yang bisa lepas dari permasalahan COVID. Nggak ada. Tidak bisa, coba sebutkan negara mana yang kira-kira sudah berhasil mengatasi COVID, kan tidak ada. Oke, China, Eropa, Amerika kemarin sudah lepas masker, sekarang naik lagi. Saya melihat ternyata yang digembar-gemborkan Amerika lepas masker ternyata juga di daerah-daerah seperti Texas, di daerah-daerah yang samping-samping itu ternyata juga banyak juga yang belum divaksin. Nah ini menurut saya satu hal yang juga harus dipahami oleh teman-teman masyarakat, pengusaha, bahwa ini saatnya kita kompak sebenarnya. Saatnya kita memberikan sebuah solusi, jangan nyinyir terus gitu kan. Karena mereka nyinyir apa? Kenyataannya juga belum ada negara yang juga berhasil dalam mengatasi pandemi seperti ini. Itu Mbak Grace. Baik, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan Mas Arnas, Nasmoko Lovers, mari bersama-sama kita saksikan sebuah tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Baik, untuk Bapak Ibu Nasmoko Lovers yang ingin melakukan pembelian Agia dan Kalya, dapatkan tambahan voucher Rp1.000.000 untuk profesi ASN, BUMN, polisi, TNI, dan juga tenaga kesehatan. Dapatkan free cicilan Rp1.000.000 apabila Bapak Ibu memakai program Deal Cermat. Penawaran menarik untuk Anda, pilih DP 12 jutaan saja atau cicilan 2 jutaan. Kemudian dapatkan tambahan Rp500.000 lagi kalau Bapak Ibu melakukan SPK saat ini juga. Dan kuota ini terbatas hanya untuk 100 unit saja. Tukar tambah mobil lama dengan Agia atau Kalya yang baru, dapatkan tambahan Rp2 juta. Total promonya bisa mencapai 3,5 jutaan loh. Wow, banyak sekali kan? Nah, selain itu juga untuk pembelian Avanza, pembelian cash, dapatkan free asuransi 1 tahun. Kemudian untuk pembelian kredit dan pembelian asuransi selama 2 tahun, mendapatkan diskon Rp2 juta dari Toyota Value Chains. Penawaran menarik untuk Avanza juga nih, hanya dengan DP 20 jutaan bisa langsung membawa pulang unitnya. Pembelian Avanza juga ada program tukar tambah mobil lama dengan Avanza yang baru dan dapatkan tambahan Rp2 juta. Kemudian plus tambahan diskon Rp500.000 apabila Anda melakukan SPK atau pembelian saat ini juga. Total promonya bisa lebih dari 3 jutaan untuk pembelian Avanza. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa tentunya untuk kita. Selain itu, Nasmoko juga ingin memberikan promo servis untuk Bapak Ibu yang sudah punya Toyota. Tinggal call aja nih Nasmoko Home Service dan dapat langsung datang ke rumah Bapak dan Ibu. Kemudian juga dapatkan promo free perbaikan bodi untuk yang berasuransi. Kemudian juga dapatkan gratis servis berkala sampai 6 bulan atau 50.000 kilometer. Selain itu masih banyak sekali promo servis yang akan kami berikan untuk Anda. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Nasmoko Lovers dapat menghubungi Wiraniaga Nasmoko atau dapat mengunjungi ke web Nasmoko dan juga Nasmoko aplikasi. Dan untuk mengambil benefit flash sale, Bapak Ibu bisa ke bit.ly/Nasmoko Prime News Juli. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin mengambil benefit flash sale, bisa mengunjungi ke bit.ly/Nasmoko Prime News Juli. Baik, itu dia tadi promo menarik spesial untuk Anda semua. Dan kali ini kembali bersama dengan saya Grace Novita, masih dalam ngobrol bersama Mas Arnas. Mas Arnas, boleh tahu nggak Mas, hobi olahraganya apa Mas? Saya tuh, dulu rumah saya itu waktu kecil, belakangnya lapangan olahraga. Jadi ada lapangan olahraga, terus ada ya tempat olahraga lah. Jadi alhamdulillah tuh gara-gara itu akhirnya saya tuh suka olahraga. Jadi kalau ditanya olahraga apa, saya semuanya insya Allah bisa lah Mbak. Walaupun nggak pintar loh ya, disuruh main bola bisa, disuruh main badminton bisa gitu kan. Disuruh kayak karena dulu rumah saya waktu saya SD SMP itu belakangnya lapangan olahraga, tempat olahraga. Jadi saya semua olahraga saya suka gitu kan. Walaupun sekarang saya mungkin lebih senang olahraga sepak bola katakanlah. Ya sekali-sekali mungkin golf atau fitness, tapi konteksnya sebenarnya semua olahraga saya senang sih Mbak Grace. Jadi hampir semua olahraga ya Mas? Itu sejak dulu. Ya Mbak Grace mau ngajak apa? Main catur, nah itu olahraga juga itu. Bisa juga. Itu olahraga juga itu. Nah, di tengah kesibukan Mas Arnas ini masih sempat ya Mas untuk berolahraga? Masih sih Mbak, masih. Kemarin sih alhamdulillah kan waktu PPKM-nya belum darurat, masih dibuka tempat-tempat olahraga. Terus ya sering ikut nemeni anak saya lari katakanlah. Walaupun sekarang pas PPKM ditutup ya di rumah, tapi memang akhirnya ya seminggu paling tidak 3 kali itu harus keringetan lah. Olahraga apapun ya kita jalani lah. Tapi paling tidak nggak lama-lama, 30 menit cukup. Tapi insya Allah seminggu 3 kali
masih rutin Mbak Grace olahraga. Kalau Mbak Grace olahraganya apa? Saya suka berenang, Mas. Kebetulan saya suka Wah, berenang. ya sama, nanti kita berenang. Saya ikut deh. Yang penting harus menyempatkan untuk olahraga ya, Mas ya. Ya, benar. Nah, Mas, Benar, Mbak di Grace. tengah pandemi yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini tentunya berdampak terhadap semua aspek. Bisa dibilang sekarang ini kita hidup di era new normal. Sebagai Ketua KONI Kota Semarang, apakah hal tersebut juga berdampak terhadap pembinaan olahraga di Kota Semarang ini, Mas? Iya, new normal ini memang kalau kata Jack Ma itu nggak mati aja udah bagus gitu kan katanya Jack Ma. Yang penting bisa survive gitu kan. Jadi di new normal ini kan sebenarnya bukan siapa yang kuat atau survive, tapi di new normal ini sebenarnya kalau misalnya saya kembali lagi bicara bisnis, siapa yang siap menghadapi perubahan itu sebenarnya siapa yang diingat oleh konsumen. Tadi kan sudah saya katakan di awal gitu kan. Bagaimana kita melakukan perubahan dalam, ya misalnya di sini mungkin ada teman-teman marketing Nasmoko, ya sekarang mungkin ya walaupun susah mencari konsumen ya tetap menyapa konsumen. Jadi saya yakin bahwa itu menjadi sebuah hal positif saat nanti pandemi berakhir dan saat konsumen mau melepaskan uangnya untuk membeli sesuatu hal. Nah kalau memang bicara bicara KONI ya katakanlah olahraga, ya saya pikir memang Mbak ya, pastinya sangat berimbas ya. Berimbasnya begini, pasti satu dari sisi anggaran, pasti itu dari sisi anggaran. Kedua dari sisi, jadi kalau atlet itu kan sebenarnya kuncinya bertanding. Atlet itu kan kuncinya bagaimana melakukan tryout pertandingan, uji coba dan lain-lain. Nah ini sebenarnya berpengaruh terhadap, kalau boleh jujur, kualitas atlet juga sebenarnya. Kualitas atlet, bagaimana kita bisa menghasilkan output atlet yang bagus, karena ya nggak bisa terpantau. Mereka latihan pun latihan sendiri di rumah. Mereka juga kekurangan tryout untuk melakukan sebuah pertandingan, uji coba. Ini pasti sangat berimbas, walaupun ada hikmahnya pasti dalam hal ini. Itu Mbak Grace. Dan berbicara mengenai Olimpiade yang saat ini sedang berlangsung di Tokyo, Mas, di mana atlet-atlet kita juga ikut berkompetisi. Nah, bagaimana nih Mas tanggapan Mas Arnas mengenai prestasi olahraga di Indonesia? Oh ya, pertanyaannya sulit ya, dari Kadin, dari Akskon. Jadi begini, Olimpiade. Jadi begini, sebenarnya asik sih sebenarnya bicara bagaimana menghasilkan sebuah output atlet yang hebat. Nah, bicaranya tidak hanya bicara tingkat PON, tapi bagaimana kita bicara tingkat internasional gitu kan. Sebenarnya semua itu memang harus hulu ke hilir, Mbak. Jadi di KONI pun menurut saya perencanaan, ya kalau tadi saya bicara masalah sebuah asumsi perencanaan bisnis gitu ya. Sebenarnya di KONI pun kita memakai, kalau mau profesional kita memakai filosofi seperti itu gitu kan. Ada 3 hal menurut saya yang saya masukkan unsur itu di KONI. Bagaimana kita melakukan sebuah perencanaan yang baik. Kenapa saya bicara perencanaan yang baik? Kalau dalam bisnis itu ya kan, apalagi perusahaan sebesar Nasmoko, pasti kalau dalam melakukan sebuah prediksi penjualan ke depan atau apapun kan harus perencanaannya yang baik, nggak boleh copy paste. Jadi kebanyakan orang itu melakukan copy paste, jadi dia tidak melakukan sebuah inovasi kreativitas yang out of the box katakanlah, atau hal yang lain daripada yang lain, tapi copy paste. Yang kemarin dilakukan di copy paste, yang kemarin dilakukan di copy paste. Harusnya perencanaan itu dibuat sesuai dengan kondisi kapasitas dan keinginan atau tantangan yang kita hadapi ke depan. Itu perencanaan, paling penting perencanaan. Di KONI, yang biasanya dalam hal renstra atau perencanaan strategis itu dilakukan dalam waktu 3 jam, sekarang nggak 3 jam, Mbak. Karena infrastruktur sebuah organisasi itu berjalan dari sisi perencanaan, apalagi sekelas KONI, yang outputnya harus menghasilkan atlet yang bagus, ya perencanaannya harus profesional. Jadi kadang sampai sehari, Mbak Grace.
harus hari-hari. Kalau perencanaan itu benar-benar kita buat yang bagus. Dari perencanaan yang bagus, menurut saya akan menghasilkan sebuah pengorganisasian yang baik. Kalau perencanaan organisasinya baik, pasti nanti akan menghasilkan sebuah anggaran yang baik dan tentunya transparan, juga profesional. Ini yang saya lakukan di KONI. Jadi hikmahnya sebenarnya di saat pandemi ini adalah bagaimana kita mengevaluasi perencanaan, perorganisasian, penganggaran di KONI agar lebih baik ke depan. Kenapa? Karena percuma, Mbak Grace, kita bicara atlet yang profesional, kita percuma bicara mencetak atlet yang tingkatnya kelas olimpiade gitu ya. Tapi kalau organisasi manajemennya ini belum baik, percuma. Organisasi ini tidak hanya di KONI, organisasi ini juga di cabang-cabang olahraga. Ini harus kita profesionalismekan. Nggak boleh kita ribut nih, hanya gara-gara ingin jadi ketua misalnya ketua sepak bola berantem sampai harus itu. Kalau berantem, bayangkan ya, IOCO atau cabang olahraga katakanlah sampai berebut ketua umum, itu sebenarnya yang kasihan siapa? Yang kasihan atlet-atletnya, karena anggaran kan tidak bisa masuk. Nah, ini profesionalisme berjalan sesuai SOP ini harus dilakukan dari kelas kasta terbawah. Kalau kita ini bisa bicara seperti itu, saya yakin kita bisa menghasilkan output atlet yang profesional. Kita tidak hanya bicara SEA Games, Asian Games, kita bisa mencetak atlet-atlet kelas olimpiade menurut saya, Mbak Grace. Itu Mbak Grace, kira-kira. Mas Arnas, sebelum nanti kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa atau Nasmoko Lovers, mungkin dari Mas Arnas ada presentasi yang ingin disampaikan, Mas? Presentasi apa ya? Presentasi. Oh, nggak ada ya, Mbak ya? Presentasi saya pikir nggak ada ya. Tapi mungkin ya sebenarnya saya ini aja ya. Mungkin kalimat terakhir dari saya yang ingin saya sampaikan adalah memang tadi saya sedikit menulis nih. Memang jujur saja teman-teman semuanya yang hadir di sini bahwa semua ini kita merasakan hal yang sama. Pasti kita merasakan hal yang sama. Kita tuh nggak usah berpura-pura gitu ya. Sekarang itu imbasnya tidak hanya di kelas ekonomi menengah ke bawah, menengah ke atas pun sama. Tapi ini mungkin juga bagian tersulit dari era kehidupan yang mungkin kalau saya pribadi yang saya jalani. Tapi saya yakin bahwa bisa jadi bahwa kalau kita mencari sebuah hikmah dari era pandemi ini adalah ini mungkin ujian kita sebagai manusia agar sekuat tenaga belajar mengendalikan diri saat dikuasai sebuah amarah, belajar tenang, belajar sabar, belajar tetap kalau Pak Anung pusing di kantor, belajar tetap tersenyum saat kembali ke rumah, karena saya yakin bahwa badai ini pasti akan berlalu, insya Allah lah. Saya yakin bahwa Allah itu akan memberikan sebuah cobaan kepada manusianya dalam taraf-taraf yang mungkin tidak mungkinlah melebihi kapasitas kekuatan kita sendiri. Itu dari sisi hal tersebut. Dari sisi yang lain menurut saya, kalau dari sisi bisnis, memang yang kita lakukan adalah bagaimana kita memang harus selalu beradaptasi terhadap situasi apa yang kita alami saat ini. Kita tetap berkreativitas, lakukan saja. Kadang saya setiap hari keluar rumah itu tidak harus melakukan sesuatu pekerjaan yang saya lakukan gitu kan, saking bingungnya ya saya melakukan sesuatu hal yang memang itu bermanfaat buat masyarakat. Tapi otak kita ini memang harus berputar. Kita tidak lagi kita tidak lagi dalam sesuatu hal yang seperti saya katakan sesuai yang kita inginkan, tapi memang saat ini kita harus mulai belajar bagaimana kita berpikir di luar kezoliman. Di luar konteks itu, saya pikir bahwa beberapa hal mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah, saya pikir kita bisa bersama-sama meminta kepada para pemerintah untuk tidak lagi melakukan sebuah ya sekolahnya sudah selesai lah, harusnya pemerintah sudah harus tegas bagaimana melihat situasi ini
dengan cara yang lebih terukur gitu kan, dan tentunya juga bisa lebih memberikan nafas bagi teman-teman para pengusaha. Itu Mbak Grace yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Arnas. Baik, sebelum kita melanjutkan lagi, kali ini kembali kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk terlebih dahulu menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kembali saya ingin memberikan informasi untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian Agya dan Kalya. Dapatkan voucher Rp1.000.000 untuk profesi ASN, BUMN, polisi, TNI, dan juga tenaga kesehatan. Free cicilan Rp1.000.000 apabila memakai program Deal Cermat. Dapatkan penawaran menarik, Bapak Ibu dapat memilih DP 12 jutaan saja atau cicilan Rp2 juta. Dapatkan tambahan Rp500.000 apabila Bapak Ibu melakukan SPK sekarang, karena kuota ini hanya untuk 100 unit saja. Tukar tambah mobil lama dengan Agya atau Kalya, dapatkan tambahan Rp2 juta. Total promonya bisa mencapai 3,5 jutaan. Kemudian juga untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian Avanza, apabila Anda ingin melakukan pembelian secara cash, dapatkan free asuransi selama 1 tahun. Untuk pembelian kredit dan juga pembelian asuransi selama 2 tahun mendapatkan tambahan diskon sebesar Rp2 juta dari Toyota Value Chains. Penawaran menarik Avanza hanya dengan 20 jutaan, Bapak Ibu bisa langsung membawa pulang unitnya. Selain itu juga Avanza memberikan program tukar tambah mobil lama, dapatkan tambahan Rp2 juta. Plus tambahan diskon Rp500.000 kalau Bapak Ibu melakukan SPK saat ini juga. Total promonya bisa lebih dari 3 jutaan untuk pembelian Avanza. Selain itu, Nasmoko juga masih ingin memberikan promo servis untuk Bapak Ibu yang sudah mempunyai Toyota. Tinggal call aja Nasmoko Home Service, akan langsung datang ke rumah Bapak dan Ibu. Kemudian juga promo free perbaikan bodi untuk yang berasuransi. Kemudian juga dapatkan gratis servis berkala sampai 6 bulan atau 50.000 kilometer. Dan masih banyak sekali promo servis yang kami tawarkan untuk Anda. Untuk info lebih lanjut lagi, Bapak Ibu dapat menghubungi Wiraniaga Nasmoko atau mengunjungi web Nasmoko dan Nasmoko aplikasi. Dan untuk mengambil benefit flash sale, Bapak Ibu dapat mengunjungi ke bit.ly/Nasmoko Prime News Juli. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara kita pada sore hari ini. Dan Mas Arnas,
tentunya sebelum kita menutup perjumpaan kita, kira-kira ada nggak Mas kata-kata motivasi atau semangat apa nih Mas untuk kita semua agar kita tetap semangat menghadapi situasi ini? Ya Mbak Grace, saya pikir saya sedikit saja mengulang, dan ini selalu saya katakan kepada teman-teman dalam setiap saya mengisi seminar, bahwa ingat teman-teman, kita ini sekarang memang mau tidak mau, kita ini memang harus berubah kalau tidak mau ditinggal zaman, gitu kan. Jadi adaptasi ini akan berlangsung terus-menerus, event pandemi ini berakhir. Kedua, saya pikir bahwa struktur bisnis, dan tadi sekali lagi saya katakan, struktur bisnis kehidupan ini memang harus dipandang dengan cara yang berbeda. Jangan lagi kita mengibaratkan setelah pandemi nanti bahwa situasi akan seperti dulu lagi. Tidak akan. Jadi semua pasti akan berubah. Pasti akan terjadi sebuah kehidupan, cara menjual, katakanlah cara marketing atau apapun, itu memang harus dipandang dengan cara yang berbeda. Belum bicara kita struktur kehidupan yang kita pasti juga berbeda. Saya jujur saja, saya pun harus beradaptasi. Dulu mana pernah saya ngerti cara mempergunakan Zoom, mana pernah saya mengerti menggunakan Skype katakanlah, dan lain-lain. Tapi akhirnya mau tidak mau saya harus mengikuti sebuah struktur bisnis, kehidupan yang dengan cara yang berbeda pula. Kemudian teman-teman, yang saya harapkan dari hari ini, bahwa memang tidak semua itu hari baik, tapi selalu ada yang baik di setiap harinya. Saya yakin bahwa badai pasti akan berlalu. Tinggal bagaimana kita bisa mengkombinasikan dengan cara berikhtiar dalam konteks survival, dan kita berikhtiar memohon pada Allah agar pandemi ini bisa segera berakhir. Kita nggak bisa memungkiri bahwa ketergantungan hidup kita, rezeki, dan lain-lain semuanya dari Allah. Jadi harapan kita, selain kita berikhtiar, kita juga tetap bagaimana meyakinkan dan memastikan bahwa Tuhan atau Allah masih berada dalam kapal kita yang sedang kita mengarungi sebuah badai yang maha dahsyat ini. Terima kasih Mbak Grace atas kesempatannya untuk sore ini. Semoga itu bisa menjadi sebuah penyemangat buat teman-teman. Yang penting kita tetap bersama, kita tetap semangat, tetap optimis, dan satu lagi, tetap kreativitas. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Mas Arnas. Terima kasih banyak Mas Arnas atas waktunya, atas kesempatannya sore hari ini. Kami semua mendapatkan motivasi dan juga inspirasi. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita dapat berbincang-bincang secara langsung ya Mas ya. Sampaikan salam kami untuk keluarga di rumah Mas. Sukses selalu. Ya, sama-sama Bun Dokter. Terima kasih juga untuk Nasmoko Lovers, pelanggan dan juga calon pelanggan Nasmoko yang sudah bergabung. Kembali saya informasikan bahwa di masa pandemi ini, Nasmoko menghadirkan banyak sekali kemudahan serta benefit dalam pembelian Toyota. Harga spesial, DP murah, dan angsuran ringan bisa Anda dapatkan. Promo gratis PPNBM 100%. Voucher 1 juta khusus kami berikan sebagai apresiasi kami terhadap ASN, BUMN, TNI, Polri, dan juga tenaga kesehatan. Kemudian promo Avanza DP 20 jutaan saja. Gratis asuransi juga kami berikan. Apabila Anda melakukan pembelian secara cash, dapatkan gratis asuransi 1 tahun. Pembelian secara kredit dapatkan gratis asuransi minimal 2 tahun dan dapatkan diskon tambahan 3 juta rupiah. Dan selama masa PPKM ini, tinggal klik saja nasmoko.co.id atau Anda juga bisa telepon ke Nasmoko terdekat. PPKM, pilih promonya, kami antar mobilnya. Tetap jaga kesehatan, lindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, tetap patuhi 5M. Akhir kata, saya Grace Novita bersama dengan keluarga besar Nasmoko pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa di event Nasmoko berikutnya. Bangkit dan tetap produktif. Sampai jumpa.